Untuk topik ini, kita akan membahas tentang amplitude and loudness. Yell atau berteriak adalah gelombang suara yang besar digambarkan memiliki amplitudo yang tinggi, di mana di otak diartikan sebagai suara yang keras. Whisper atau berbisik, sebuah gelombang suara yang kecil digambarkan memiliki amplitudo yang rendah, dan di otak diartikan sebagai suara yang lembut. Amplitude and loudness. Amplitude adalah perubahan tekanan gelombang suara yang dihasilkan oleh molekul bergetar. Loudness adalah pengalaman subjektif dari intensitas suara. Lalu, apa hubungan dari mereka berdua? Mereka adalah sistem pendengaran secara otomatis yang menggunakan amplitudo gelombang suara untuk menghitung kekerasan. Pitch merupakan tinggi atau rendahnya suatu nada dalam suara. Pitch biasanya digunakan dalam bermusik untuk menentukan false atau tidak false-nya suatu nada. Pitch berkaitan dengan getaran yang dihasilkan oleh instrumen maupun suara manusia. High pitch, gelombang suara yang bergerak cepat dan memiliki frekuensi yang tinggi. Sedangkan low pitch adalah gelombang suara yang bergerak lambat dan memiliki frekuensi rendah. High frequency, gelombang suara yang saling berdekatan dan menghasilkan suara yang tinggi. Sedangkan low frequency adalah gelombang suara yang berjauhan dan menghasilkan suara rendah. Apakah hubungan antara frekuensi dan pitch? Ketika kamu mendengar suara, sistem pendengaran kamu akan otomatis menggunakan frekuensi untuk menghitung pitch. Halo semua, perkenalkan saya Vanessa Chandanipuno dan saya akan menjelaskan tentang mengukur gelombang suara atau yang kita lebih kenal sebagai sound wave. Sebenarnya apa sih pengertian dari bunyi atau suara sendiri? Bunyi atau suara merupakan gelombang mekanik dengan jenis longitudinal yang butuh medium perambatan buat bergerak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unit yang dipakai untuk mengukur suara itu sendiri. Saat Anda ingin mengukur tingkat kebisingan dengan pengukur suara, itu artinya Anda mengukur intensitas kebisingan yang disebut dengan unit desibel. Dan bagaimana sih kita bisa mengukur suara? Cara kami bisa mengukur suara itu dengan pengukur suara yang menggunakan layar dengan rentang desibel dan resolusi untuk mendekati rentang dinamis telinga. Selanjutnya merupakan tabel yang menunjukkan tingkat desibel suara yang kami sering dengar atau suara-suara yang kami dengar sehari-hari. Ini terdiri dari dua struktur yang ditutup rongga tulang. Yang pertama itu ada koklea, di mana dia terlibat dalam fungsi pendengaran dan fungsi transduksi, dan dia berbentuk seperti tiup panjang melingkar yang berisi reseptor untuk melakukan pendengaran. Yang kedua juga ada semicircular canal yang terletak pada tulang temporal telinga, mencakup kolea dan semua reseptor auditori. Reseptor pendengaran dalam sel rambut ada miniatur sel yang disebut selaput basilar, di mana membran basilarnya itu bergerak sehingga adanya getaran cairan dalam tabung koklea yang menyebabkan juga pembengkokan sel rambut yang kemudian akan mentransduksi stimulus gelombang suara menjadi sinyal elektrik. Nah, kita tidak akan bisa mendengar jika impuls tidak diantarkan ke otak. Telinga luar terdiri dari pinna dan auditory canal. Pinna dikenal dengan daun telinga, berbentuk lonjong, menonjol dari sisi kepala, berfungsi untuk mengirim gelombang suara ke auditory canal. Auditory canal, tabung panjang yang menyalurkan gelombang suara ke membran timpani. Batasan antara telinga luar dan telinga tengah adalah membran timpani, atau juga disebut dengan gendang telinga. Membran timpani berbentuk tipis dan tegang. Jika ada gelombang suara yang mengenainya, maka ia akan bergetar. Telinga tengah dihubungkan oleh 3 tulang kecil yang disebut ossicles. Yang pertama yaitu hammer,
yang melekat pada bagian belakang membran timpani. Yang kedua, end fill yang menerima getaran dari hammer. Dan yang ketiga, stirrup yang membuat koneksi ke oval window. Berikut urutan jalur pendengaran. Gelombang suara pertama akan ditangkap oleh pinang, lalu ke auditory canal, dan membuat membran timpani bergetar. Setelah itu, ia akan melalui malleus, incus, stapes, dan akhirnya sampai ke telinga dalam. Lalu pada topik ini yang kita sebut dengan auditory brain area akan ada dua tahap. Yang pertama tahap primary auditory cortex di mana sinyal akan diubah menjadi sinyal listrik yang meaningless atau kita sebut dengan sensasi. Tahap kedua ada auditory association area di mana beberapa sensasi digabungkan dan menjadi sebuah persepsi.